Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 7. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah beberapa waktu lalu melaksanakan PTS Gasal ya nak. Selamat datang di channel Edukasi Science. Pada pertemuan kali ini kita akan beralih ke KD 3.3 yaitu materi dan perubahannya. Oh iya, sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, adik-adik harus memahami kemampuan yang paling mendasar yang harus dimiliki ya. Kemampuan ini biasa disebut dengan kompetensi dasar yang biasa dikenal dengan istilah KD. KD ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu KD pengetahuan. KD pengetahuan dari materi ini yaitu 3.3 agar siswa mampu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal yaitu berupa unsur dan senyawa. Kemudian, siswa harus mampu menjelaskan sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ada yang namanya KD keterampilan. KD keterampilan 4.3 yaitu siswa harus mampu menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau campuran. Adapun pada KD keterampilan 4.3 ini sudah adik-adik laksanakan saat melakukan praktikum titrasi asam basa beberapa waktu lalu ya. Baik, mari kita lanjut. Materi menurut sudut pandang sains atau fisika. Sebenarnya, materi dan zat itu apa sih adik-adik? Baiklah, materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Banyak hal yang menunjukkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, materi yang kita bahas sekarang bukan materi pelajaran ataupun materi yang menjurus ke uang dan finansial loh ya, melainkan materi berdasarkan sudut pandang IPA fisika, yaitu sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Tubuh kita pun dapat dikatakan sebagai materi dari kelas jika kita duduk di dalam kelas. Hal ini karena diri kita pasti memiliki massa bukan dan menempati ruang berupa ruangan kelas. Jadi, definisi materi di sini begitu luas ya adik-adik. Bisa dikatakan materi dan zat itu sebenarnya hal yang sama. Nah, agar adik-adik mampu mendalami dari materi 3.3 dan 4.3 ini, saya akan sering menggunakan istilah zat ya adik-adik ya. Lanjut. Tentunya adik-adik pun sudah memahami bukan kalau zat itu ada 3 macam. Karena dulu waktu SD pun adik-adik sudah mempelajarinya. Wujud zat yang kita ketahui antara lain ada zat padat, ada zat cair, dan juga ada zat gas. Masing-masing zat tersebut memiliki sifat yang berbeda. Zat padat, contohnya itu bisa batu, meja, tembok, dan yang lainnya yang bersifat keras. Zat cair, ada kecap, ada air minum, ada sirup, ada air teh, susu, dan lain sebagainya. Kalau gas, apa yang kita hirup seperti oksigen, yang kita keluarkan berupa karbon dioksida, bisa juga ada asap pembakaran sampah, ada juga asap dari kendaraan bermotor. Macam-macam dari bentuk gas tersebut ya. Lalu apa aja sih sifat-sifat dari zat tersebut? Next, wujud zat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah zat padat. Zat padat ini memiliki ciri-ciri yang pertama bentuknya tetap. Kenapa bisa tetap? Coba deh adik-adik pegang batu di ruangan kelas, kemudian bawa keluar kelas. Apakah batu tersebut mengalami perubahan? Ya, benar, batu itu bentuknya tetap. Maka zat padat itu sifat yang pertama bentuknya tetap. Kemudian perhatikan lagi, saat di kelas, kemudian saat dibawa ke luar kelas, apakah volumenya berubah? Ya, benar sekali. Volumenya tetap adik-adik. Nah, sekarang kita akan membahas dari si mikroskopisnya. Kalau tadi yang kita bahas kan makroskopis yang terlihat oleh mata kan ya. Nah, sekarang mikroskopi tidak terlihat yaitu jarak antar partikelnya itu rapat adik-adik. Perhatikan ini yang bulat-bulatan ini jaraknya terlalu rapat ya. Karena saking rapatnya, sifat yang keempat,
Zat padat ini partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Karena tidak dapat bergerak bebas itu tadi, zat padat tidak dapat dimampatkan. Baik, di sini ada 5 poin dari sifat zat. Yang pertama, kalau zat padat itu dari segi bentuk, bentuknya tetap. Dari segi volume, volume tetap. Kemudian jarak antar partikelnya rapat. Partikel tidak dapat bergerak bebas dan zat padat itu tidak dapat dimanfaatkan. Ada 5 ya, Nak, dari sifat zat padat itu. Lanjut ke zat cair. Zat cair ini bentuk sesuai wadah. Misalnya nih, adik-adik mempunyai air minum yang diletakkan pada gelas. Bagaimana dengan bentuknya? Bentuknya pasti menyerupai dengan gelas kan? Kemudian air putih itu pindahkanlah ke dalam botol. Apakah air putih air minum tersebut bentuknya sama terhadap gelas yang tadi ataukah sama dengan bentuk botol yang setelah dituangkan? Ya, pasti akan mengikuti bentuk botol yang dituangkan tadi kan ya. Makanya sifat dari zat cair itu bentuk sesuai dengan wadahnya. Terus volumenya. Kalau adik-adik menuangkan air mineral atau air minum tadi dari gelas, pindahkan ke botol, kemudian pindahkan lagi ke gelas, ukurannya berubah atau tidak? Ya, ukurannya akan tetap, ya kan? Ukuran volume di sini akan tetap. Kemudian, kita cek secara mikroskopisnya. Ini adalah gambar partikel dari zat cair ya, Nak ya. Bedakan, tadi kalau zat padat itu partikelnya rapat, sedangkan di zat cair partikelnya agak renggang atau kurang rapat begitu. Nah, karena jarak antar partikelnya kurang rapat, partikel ini dapat bergerak bebas namun terbatas ya, Nak ya. Nah, karena ini partikelnya bisa bergerak, zat cair ini bisa dimampatkan, tapi sulit. Oke, dari zat cair ini memiliki 5 ciri-ciri atau 5 sifat, yaitu yang pertama, bentuknya sesuai wadah, yang kedua, volumenya tetap, yang ketiga, jarak antar partikelnya kurang rapat, yang keempat, partikelnya dapat bergerak bebas tapi terbatas, dan yang terakhir adalah sulit dimampatkan. Kita lanjut ke zat gas. Nah, zat gas itu susah dilihat tapi bisa dirasakan kan? Nah, bagaimana kita mengetahui dari sifat-sifat zat gas itu tadi? Sekarang adik-adik bisa ambil balon, kemudian ditiup. Nah, setelah ditiup, bagaimana bentuk gas tersebut? Ya, bentuk gas tersebut sesuai dengan bentuk balon. Nah, dari balon, gasnya itu pindahkan ke dalam plastik. Apakah bentuk gasnya sama dengan balon tadi? Ya, tentu berbeda. Gas yang udah dipindahkan ke plastik tadi akan menyerupai bentuk plastik. Nah, di sini bentuk dari zat gas itu adalah bentuknya sesuai dengan wadah. Kemudian volumenya. Volumenya itu tergantung dengan tempatnya, Nak. Kalau di balon volumenya lebih besar, bisa jadi di plastik volumenya akan lebih kecil. Hal ini kenapa? Karena jika dilihat secara mikroskopis, zat gas itu jarak antar partikelnya sangat renggang. Kalau tadi di zat cair itu kan rada renggang ya, masih rada. Kalau yang di zat gas itu sangat renggang jarak partikelnya. Karena saking renggangnya ini, partikel gas bergerak dengan bebas. Karena partikelnya dapat bergerak dengan bebas, maka zat gas ini mudah dimampatkan. Baiklah, dari zat gas ini juga memiliki 5 sifat. Yang pertama, bentuk sesuai wadah, volume tergantung tempatnya. Yang ketiga, jarak antar partikelnya renggang. Dan yang keempat, partikelnya dapat bergerak bebas. Dan yang terakhir, mudah dimampatkan. Sifat-sifat zat. Zat itu memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat ekstensif dan sifat intensif. Apa sih perbedaan antara sifat ekstensif dan sifat intensif dari zat? Yang pertama itu, sifat ekstensif merupakan sifat yang bergantung pada jumlah
atau ukuran zat. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu, semakin besar ukuran zat, maka semakin besar pula volume zat tersebut. Kemudian, semakin banyak jumlah suatu zat, maka semakin besar juga massa zat tersebut. Sedangkan di sifat intensif itu merupakan sifat yang tidak bergantung sama sekali pada jumlah dan ukuran zat. Oke, dari sini udah bisa memahami ya perbedaan antara sifat ekstensif dan sifat intensif dari zat. Kalau yang ekstensif itu bergantung pada jumlah dan ukuran zat, sedangkan yang intensif tidak bergantung sama sekali pada jumlah dan ukuran zat. Nah, di slide berikutnya saya akan membahas secara rinci mengenai sifat intensif tersebut. Sifat intensif dari zat. Yang dapat kita pahami yang pertama adalah sifat fisis. Sifat fisis ini sifat yang berhubungan dengan perubahan fisis zat itu. Sifat fisis dapat digunakan untuk menjelaskan penampilan sebuah benda. Kemudian, sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Nah, apa saja sih yang termasuk dari sifat-sifat fisis ini? Yang pertama ada warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, titik beku, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Sedangkan sifat kimia dari zat itu antara lain yang pertama ada mudah tidaknya suatu zat itu terbakar, kemudian kestabilannya seperti apa, kereaktifannya bagaimana, dan akan mengalami perkaratan atau tidak. Nah, mengenai penjelasan dari sifat fisis dan sifat kimia itu ada semua di dalam buku paket adik-adik kelas 7 ya nak ya. Bisa dicek di buku paket halaman 87 agar adik-adik bisa mengikuti literasi yang lainnya seperti itu. Baiklah, agar saya mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman adik-adik akan materi yang saya sampaikan, silakan adik-adik mempresentasikan apa yang tadi saya sampaikan dalam bentuk video, ya. Boleh ditulis dulu di dalam kertas, kemudian presentasikan dalam bentuk video. Videonya diupload ke YouTube pribadi, kemudian linknya silahkan kirim ke GCR ya nak ya. Kalau begitu saya ucapkan wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.